الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا ارزقنا فهما وعلما وعقلا وفقها صاحب هذا الكتاب بسورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i fi hal ta'allumi. Fasal menerangkan tentang sikap wara' ketika kita belajar. Beberapa kali kita menyampaikan bahwa tujuan kita belajar ilmu agama agar menjadi baik, menjadi wara', menjadi soleh, menjadi taat. Maka di sini juga ada bab-babnya apa? Ketika dalam belajar kita harus punya sikap wara'. Kalau kita nggak punya sikap wara', la faidata fi, wala farqa bainana wa bain haula. Tidak ada faidahnya, tidak ada bedanya kita dengan mereka yang belajar tidak belajar agama. Qala al-muallif rahimahullah, rawa meriwayatkan siapa ba'dhum sebagian mereka. Hadisan pada hadis fi hadzal bab di inilah bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adapun orang yang lam yatawarra tidak bersifat wara' siapa dia fi ta'allumihi ketika dia belajar maka ibtalahu akan memberikan ujian padanya dia siapa Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'a dengan salah satu daripada tiga hal. Satu, imma ayyumitahu fi syababihi, ayyumitahu mematikan siapa Allah ubadanya dia fi syababihi di waktu mudanya, mati muda. Au yuwaqqi'ahu atau menempatkan siapa Allah ubadanya dia di mana firrasatiqi desa pelosok, ya, qaumun fihil juhal, yaitu kaum di mana itu orang-orang bodoh. Maksudnya apa? La yanfa'uhu bi ilmi, enggak manfaat ilmunya. Maka antum apa namanya ini belajar nahwu soroh sampai setahun sampai alfiyah. Kalau cuma jadi guru SD, la yanfa'uka ilmuka. Apa belajar gunanya ini belajar fa'ala fa'alu? Itu namanya yuwaqqi'ahu fil rasad. Apalagi di pelosok yang orang tidak menghargai ilmu. Jadi orang akan sibuk dengan apa? Ya dengan yang lain. Dan banyak orang pulang-pulang dari pesantren apa namanya? Ya tidak mengajar. Ulama di pesantren sampai 10 tahun, sampai 11 tahun. Pulang-pulang apa? Cuma hanya sekedar jualan, cuma hanya sekedar ke sawah. Inilah yang yanfa'uhu ilmu. Ya? Karena kalau cuma seperti itu banyak orang bisa ngapain ini mondok lama-lama. Kemudian 10 tahun namun kambing pulang-pulang. Naam, hadza halal. Tapi orang akan melihat Tuhan lama belajar agama, ujung-ujungnya akan kambing, kan begitu. Kemudian berdalil, Nabi juga pengembala kambing. Itu waktu belum jadi Nabi. Kalau sudah jadi Nabi, nggak ada Nabi yang kambing. Ya, Anda jangan berdalil begitu. Kita berusaha karena Nabi pengusaha ketika belum jadi Nabi, pedagang Nabi, ya sebelum jadi Nabi. Tapi ketika jadi Nabi fokus jadi Nabi. Halo, orang kadang menjadikan itu sebagai dalil. Umur 25 nikah yang sunnah itu umur 25 sunnah Nabi. Nabi umur 25 itu belum jadi Nabi. Berarti apa? Ya itu bukan tuntunan. Ya nikah yang sunnah itu manis tokoah
ba ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatasab. Nomor 37 tahun belum punya duit ya, gak sunnah. Ya, misalnya, baik. Nah, jadi irfirus hadiqi au yabtaliyahu, atau menguji siapa Allah padanya dia bi khidmati sultan, menjadi apa? Menjadi pelayannya sultan. Apa jadi pelayannya sultan? Cuma jadi apa? Jadi abdi negara. Ya, jadi menteri, yang mana menteri agama tapi apa? Tidak bisa ngalor, tidak bisa ngidul, semuanya sudah disetting oleh presidennya. Hati-hati. Itu namanya yabtaliyahu bi khidmati sultan. Gara-gara apa? Ketika belajar dia tidak punya sifat wara. Famahmah kana talibul ilmi, maka ketika ada siapa talibul ilmi itu awra'a, mempunyai sifat wara. Awra'a khabar daripada kana, bentuknya isim tafdhil. Karena maka ada apa ilmunya itu anfa'ah, akan lebih bermanfaat. Wa ta'allum, dan adapun wa ta'allum dan belajar lahu untuknya dia itu aisaru, lebih mudah. Wa fawaiduhu, adapun faidahnya itu aktsaru, lebih banyak. Contohnya wara itu apa Ustaz? Wa minal wara'i, dan itu termasuk bagian daripada wara. Aitu ayyataharraza, adalah menghindarkan diri siapa dia man anis syaba'i, dari kenyang. Makanya jadi santri apa? Ya, jadi santri harus sering-sering puasa, bukan kebanyakan makan. Tapi rata-rata santri ini apa? Ya, perutnya selalu lapar. Perutnya selalu lapar. Tadi suruh makan apa saja ada, itu berarti apa? Sudah maklum. Kayak kemarin tuh yang bagi nasi, oh ini masih satu panci nih, satu wadah, nggak dibagikan nih, nggak dibagikan. Oh berarti apa? Warok. Apa? Warok. Habis itu di share, alhamdulillah dalam 5 menit habis. Bang Zul yang ngabisin aja. Baik. Jadi maksudnya apa? Ya buat santri itu ada puasanya, jangan makan terus. Ya, jadi warok itu termasuk apa? Salah satu contohnya ayyataharraja anis syaba'i wa kathratin naumi, dan kebanyakan tidur. Dalam kelas tidur, malam tidur, siang tidur, pagi tidur. Wa kasratil kalami, dan kebanyakan apa? Bicara apa? Fima, dalam apa-apa la yanfa'u, yang enggak ada faedahnya. Buat obrolan tengah malam, buat apa? Wa yataharraza, dan hendaknya menghindarkan diri siapa dia man an akli ta'amisu, dari makan makanan pasar. Ya, in amkana, jikalau memungkinkan siapa dia man. Kenapa? Lianna ta'amas suqi, karena makanan pasar itu aqrabu, lebih dekat ilan najasati, kepada najis, wal khabathati, dan apa? Kotor, wa ab'adu, dan lebih jauh an dzikrillahi, dari zikir pada Allah, wa aqrabu, dan lebih apa? Lebih dekat ilal ghaflati, kepada apa? Ghaflah, lalai. Itu makanan pasar. Teman-teman tidak pernah ke pasar. Ya, wali anna absaral fuqara, karena apa? Matanya orang-orang fakir itu taqau, melihat siapa absaral fuqara alaihi, atasnya diaman yang makan makanan pasar, makan makanan di pasar. Wala yaqdiruna, dan tidak mampu siapa mereka ala syira'i, atas apa? Membeli minhu, darinya makanan. Fayata'adzuna, maka menjadi apa? Menjadi sakit siapa dia? Sakit hati. Ya Allah, gitu kan? Bihi bidzalika, dengan itu semua, fatadhabu, maka hilang apa? Barakatuhu, berkahnya maka berkahnya makanan. Baik. Jadi kalau mau beli, ya beli, dibawa pulang.
Baik. Wa hukiya, dan diceritakan annal imam asy-syekh al-jalil Muhammad ibn al-Fadl, karena ada siapa dia man itu fi hali ta'allumihi, ketika dia belajar, la ya'kulu, dak makan siapa dia Muhammad bin Fadl, min ta'amis suq, dari makanan pasar. Dia kalau waktu dulu belajar ndak makan makanan pasar, kata siapa Muhammad bin Fadl. Wa kana, dan ada siapa abuhu, bapaknya Muhammad bin Fadl itu, yaskunu, tinggal siapa dia man fil rasadiki, di perkampungan. Wa yuhayyi, dan apa, dan menyiapkan siapa dia man, siapa dia Muhammad, ta'amahu, pada makanan. Wa yadkhulu, dan masuk siapa dia ilaihi, padanya, ibn yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Fara'a, kemudian melihat siapa bapaknya, fi baiti ibnihi, di rumah siapa, rumah anaknya, khubzaz suqi, ada roti pasar. Yauman, suatu hari, falam yukallimahu, maka ngomong, tidak berbicara siapa abuhu, padanya anaknya, sakhitan, hal apa, marah, alaihi, atasnya apa, atasnya anak. Sebab apa? Di rumahnya ada kue atau makanan pasar. Faktadara, kemudian minta maaf siapa ibnuhu, anaknya. Faqala, berkata siapa anaknya, mastaraitu, bapakku, mastaraitu, aku enggak beli kok. Mastaraitu, enggak beli siapa saya, padanya, khubzas suq, ana, yaitu saya, walam arda, saya juga enggak ridha bihi, dengannya apa, walakin, tetapi, akhdarahu, menghadirkan atau memberikan hu, padanya makanan suq, khubzaz suq, syariki, pada apa, siapa, syariki, temanku, saya dikasih temanku. Faqala, berkata siapa abuhu, bapaknya Muhammad, lau kunta, ketika lau kunta, andai kata ada siapa kamu, itu tahta tu, hati-hati siapa kamu, wa tatawarra'u, berwarak siapa kamu, an lam yajtari syarikuka bidzalik, maka tidak akan berani siapa syarikuka, temanmu, bidzalika, dengan apa, dengan seperti itu, ngasih makanan pasar. Kok dia ngasih makanan pasar? Ya berarti apa, melihat kamu itu biasa saja kayak gitu. Gitu kan. Jadi orang itu akan diperlakukan orang ya tergantung dianya sendiri, ya begitu. Mafhum? Ya seperti itu. Baik, misalnya antum berani atau mencanda-candai ustadz. Kenapa berani mencandai ustadz? Karena ustadznya sering bersama anda, main bola bersama anda. Kenapa muridnya berani mempercandai? Ya karena dia sering bercanda, nggak warok. Nah itu kalau dalam bab bercanda. Tapi kalau ustadznya nggak pernah bercanda, nggak pernah main bola bareng, antum kan segan untuk apa? Segan untuk apa? Bercanda-candain. Masa antum canda ustadz mabuk? Nonton bola yuk nanti malam. Kan nggak mungkin kan. Tapi antum bisa jadi yang ustadz yang nggak begitu ya, yang main bola bareng apa, canda-canda itu bisa. Tapi nggak mungkin anda mencandain ustadz mabuk Barcelona, apalagi MU, Liverpool, apalagi. Ya karena memang enggak. Jadi orang itu akan diperlukan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia. Itu kata bapaknya. Kenapa temanmu kok berani menghadirkan apa kepadamu makanan? Dia melihat ini seperti itu. Ya. Saya itu banyak teman-teman ya, kalau bertamu ya, teman kiai-kiai ya, ustadz-ustadz, gus-gus, teman-teman saya. Itu kalau ada tamu, mesti bawa rokok satu slot. Kenapa kok bawa rokok ke mereka? Kenapa? Tahu kalau dia ngerokok. Nggak ada satupun tamu datang ke rumah saya bawa rokok itu. Nah, baik murid saya atau siapapun, nggak pernah ada orang. Ya juga nggak ada tamu di rumah saya berani nyulet rokok itu apa ya? Nyalain rokok. Kenapa? Ya karena saya nggak ngerokok.
Fahim tuh? Ya. Jadi teman saya yang gus-gus itu kan, yang kiai-kiai karena perokok, tamu yang datang ke rumahnya bawa rokok. Wih. Saya nggak pernah ngerokok, maka nggak ada orang yang nggak ada yang bawa rokok gitu kan. Kalau ada orang bawa 100 slot rokok langsung tak kasih ke Ustaz Zul. Ya Ustaz Zul. Setuju? Masih ngerokok nggak? Oh nggak terlalu, alhamdulillah. Iya buat apa rokok, nggak ada gunanya. Wahakata, dan begitulah kanu ada siapa para ulama itu yatawarra'una wara', siapa mereka. Falidzalika, oleh karena itu wafaqu, diberikan taufik siapa mereka lil ilmi, pada ilmu, wan nasri, dan menyebarkan ilmu, hatta sehingga baqiya masih terukir atau baqiya masih tetap kekal apa ismuhum, nama mereka, ila yaumil qiyamah, nama mereka abadi. Wa wasa, dan berwasiat siapa faqihun, seorang ahli fikih, min zuhadil fuqaha, dari ahli zuhudnya para ahli fikih, taliba ilmin, pada seorang santri belajar. Ada seorang faqih berwasiat, bernasihat kepada siapa talibu ilm. Apa nasihatnya? Alaika, jauhilah, anta taharraz, menjauhi siapa kamu, min anil ghibati, dari ghibah. Kamu selagi ketika masih belajar jangan suka ghibah. Ya, ghibah, apalagi menggibahi Ustaz Joko Dikro, haram. Ya, ini ghibah ini. Gimana itu? Anil ghibati wa an mujalasatil mikthar, dan apa? Menjauhi mujalasatil musar, apa? Duduk-duduk bersama mikthar. Mikthar itu apa? Orang cerewet. Tahu orang cerewet? Mikthar itu cerewet. Cerewet itu apa? Banyak omong. Kalau ada orang banyak omong, jauhi aja. Wa qala, dan berkata siapa faqih, innaman, sungguhnya orang yang itu yuksiru, apa yuksiru? Iya, kebanyakan siapa man al-kalama, pada ngomong, ia suruh apa? Ya, mencuri siapa man umrokah, pada umurmu. Nanti antum kalau diajak ngobrol panjang lebar habis umurmu. Wa yudayyi, dan apa? Menghilangkan atau menyia-nyiakan siapa dia auqataka, pada waktu. Jadi waktumu akan menjadi hilang sia-sia. Wa minal wara'i, dan itu termasuk sikap wara', yajtanibah, menjauhi siapa dia ahlal fasadi, pada ahli fasad, wal ma'asi, dan apa? Ahli maksiat. Hati-hati. Jadi kalau menuntut ilmu, kalau ada temanmu kayaknya melakukan maksiat, jauhi. Ya. Oi. Jauh. Maksiatnya apa santri? Maksiat suka nggak sholat jamaah, itu maksiatnya santri. Wah, ada maksiatnya santri kok pergi ke tempat prostitusi, itu bukan santri. Kalau ada santri kok pergi ke tempat prostitusi, namanya bukan santri. Maksiatnya santri itu apa? Nggak sholat jamaah, malas-malasan belajar, apa lagi? Nggak qiyamul lail, apa lagi? Apa? Ya Islam, tafsirkan sendiri. Itu maksiatnya santri. Enggak ada maksiat santri. Misalnya Bang Sirojo kesini bawa arak, mabuk, enggak ada itu. Atau Bang Sul kesini bawa apa? Bawa kartu kuning. Kita kuning ada merah-merahnya itu loh. Ada, kita tidak ada merah-merahnya. Ayo, satu orang apa? Naruh uang 10.000, yang menang dapat apa namanya itu? Kan judi, kan enggak ada itu. Untuk Bang Nabil kesini bawa cewek cantik, ayo, kan enggak ada. Contoh sama dipraktikkan. Itu bukan maksiatnya santri. Maksiatnya santri ya apa? Nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak sholat jamaah. Nah, ketika ada santri seperti itu, apa? Ayyajtaniba ahlal fasadi wal ma'asi,
Itu pula yang lagi populer santri sekarang, bawa HP, video callan sama pacarnya, buka auratnya. Kau ini gila atau stres? Gila, bukan stres lagi, gila. Kan murokab, apa lagi? Kan gila. Ya, santri bawa HP, yang bawa HP, enggak bawa HP, yang enggak bawa HP. Terus gitu kemudian apa? Di kamar, diketahui oleh orang banyak, bangga lagi. Itu dosanya nggak diampuni. Tapi kalau untuk pacaran video kok sembunyi-sembunyi, malam-malam gitu di atas jam 12 malam gelap biar nggak ada orang tahu. Itu masih diampuni. Tapi kalau tunjukin temanmu, mana teman-temanmu di kamar, oh itu. Nah, pas ada Ustadz Aan nggak pakai baju kan gimana? Kan ini nggak diampuni. Saya ulangi, ini dosa yang tidak diampuni. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni dosanya kecuali mujahirin. Apa mujahirin? Orang terang-terangan berbuat dosa. Ya, para sahabat ditanya oleh Rasulullah, tahu nggak mujahirin? Nggak tahu. Rasulullah mengatakan orang tuh malam ngelakuin dosa nggak ada yang tahu. Diceritain ke orang. Nah sekarang lebih mujahirin lagi, ada orang update status di TikTok sama pacarnya di foto, dibuat status. Ada tak? Ada. Ya, ini hati-hati. Baik. Ya. Jauhilah ahli fasadi wal ma'asi wat ta'til. Apa ta'til? Orang yang kosong waktunya dibuat ngalor itu tidak jelas, ya. Ta'til. Maka santri jangan kebanyakan naik gunung aja. Dulu ada santri kita naik gunung aja. Sehingga saya kesel di sini. Pokoknya per Jumat ya, pokoknya Kamis malam Jumat pergi sini saya. Dan sehingga saya kesel. Kamu nanti pulang apa namanya? Kena malaria loh. Betul, kena malaria. Enggak Ustaz, saya kuat. Enggak. Ya wes tak apa-apa. Pulang betul sakit. Ya kita yang nambahin. Nah tuh. Tapi sekarang jadi ustaz ya, orangnya jadi ustaz. Sana di Pondok Nurul Azhar. Ustaz Abdul Somad. Fa innal mujawarata, karena berteman berdekatan dengan orang seperti itu mu'assiratun, apa? Berpengaruh, la mahalata, pasti. Fahim dong? Antum bergabung dengan orang suka ngerokok, dikit-dikit ngerokok dengan sendirinya. Orang yang obrolannya setiap hari buruk, akhirnya tiap hari kamu dengerin ngomong buruk, itu menjadi biasa. Kalau di pondok kan orang ngomong buruk, miso itu kan tidak ada, hampir tidak ada lah, mungkin ada 1-2. Jadi kamu kalau melihat orang kok buruk itu kan ngomong kotor itu kan gimana kan? Karena kita alhamdulillah diprotek oleh Allah, dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Kan tidak ada orang apa namanya ngomong kotor setiap hari, kan tidak ada. Tapi coba kalau antum di luar, itu memang apa menjadi lauk pauk makanan sehari-hari. Jadi kalau ngobrol sama temannya mesti ada buruknya. Cuk iya kabari. Jadi ada apa? Ada bahannya seperti itu. Tiap hari ada itunya. Kalau tiap hari nggak miso itu kayaknya apa? Nah itu Bang Hanan itu orang Surabaya. Itu. Nah kalau di pesantren lihat dengar orang miso itu kan kayak gimana begitu. Baik. Saya ulangi, fa inna al-mujawarata mu'siratun atau mu'athiratun la mahala. Wa iya jelisa, dan hendaknya duduk siapa talibul ilm mustaqbilal qiblati, pada menghadap kiblat. Wa yakunu, dan ada siapa dia itu mustannan, melakukan sunnah bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai siwak,
selalu berwudu. Itu sunnah-sunnah Nabi. Memotong kuku, memotong rambut, pakai pakaian warna putih. Wa yaghtanima, dan hendaknya mencari siapa dia da'wata ahlil khairi, pada doanya orang-orang yang baik. Wa yataharrazu, dan menghindari siapa dia an da'watil mazlumin, dari apa? Dakwanya orang-orang yang terzalimi. Maksudnya jangan engkau menzalimin orang sehingga dia berdoa keburukan untukmu, siapapun dia, kafir pun kalau dia zalimi, dia berdoa apa? Makbul doanya. Wa hukiya, dan diceritakan anna rajulaini, bahwa ada dua orang laki-laki. Kharaja, keluar siapa dua orang laki-laki, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, lil ghurbati, untuk ghurbah, ya. Wa kana, ghurbah itu bisa diartikan gharib, artinya apa? Mengasingkan diri. Ghurbah, gharib, mengasingkan diri apa? Jadi orang itu kalau menjadi ahli ilmu rata-rata ghurbah, mengasingkan diri, menjadi orang apa namanya, uzlah, agar bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak diganggu orang. Mana tadi? Kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati. Wa kana, dan ada siapa dua orang tersebut, syarikaini, dua teman. Kharaja, kemudian pulang siapa mereka berdua, ba'da sinin, setelah bertahun-tahun. Waqad faquha, satu, pertama apa? Waqad faquha, telah menjadi ahli fikih siapa ahaduhuma, salah satu dari mereka. Walam yatafaqqah, dan tidak menjadi ahli fikih siapa al-akharu, orang lain. Fata'ammala, kemudian mikir-mikir siapa fuqahaul baldati, orang ahli-ahli fikihnya negeri tersebut, kampung tersebut. Kenapa nih yang satu pintar, yang satu tidak pintar? Wasa'alu, dan bertanya siapa mereka an halihima, tentang keadaan mereka berdua. Wa tikrarihima, dan belajarnya mereka berdua. Wa julusihima, dan apa? Duduknya mereka berdua ketika mencari ilmu. Fa akhbaru, kemudian memberitahukan siapa orang-orang, bahwa anna julusal ladzi tafaqqaha, bahwa sesungguhnya duduknya orang yang menjadi ahli fikih, fi hali tikrar, ketika dia ngulang-ngulang pelajarannya, ketika belajar mandiri ngulang-ngulang, itu bagaimana? Karena ada siapa dia itu mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Jadi antum kalau belajar mandiri malam-malam, usahakan sebisa mungkin menghadap kiblat. Menghadap kiblat, wal misra, dan menghadap negeri Mesir. Berarti apa? Berarti belajarnya di mana? Belajarnya, nah bukan di Mesir, menghadap ke Mesir. Alladzi, yang hasala, mendapatkan siapa dia al-ilma, pada ilmu, fihi, di dalamnya. Wal akharu, adapun yang lain yang enggak dapat ilmu, karena ada siapa dia itu mustaqbilal qiblati, membelakangi kiblat. Wa wajhu, adapun wajahnya itu ila ghairi Misr, di selain Mesir. Fattafaqa, kemudian sepakat siapa al-ulama wal fuqaha, dan fuqaha, annal faqiha, bahwa tadi santri yang ahli fikih itu faquha, menjadi ahli fikih. Kenapa? Bi barakat istiqbalil qiblati, dengan berkahnya menghadap kiblat. Itu huwa, yang mana huwa, adapun istiqbalul qiblah itu as-sunnatu, sunnah, fil julusi, di dalam duduk, kecuali illa inda darurati, kecuali apa? Darurat. Wa bi barakati du'aul muslimin, dan du'ail muslimin, dan dengan berkahnya doanya orang-orang muslim. Fa innal misra, karena sesungguhnya Mesir itu la yakhlu, tidak sepi. Dari apa? Anil ubadi, dari orang-orang ahli ibadah, wa ahlil khairi, dan ahli kebaikan. Fadhahiru, maka adapun yang jelas, anna abidan, bahwa orang yang ahli ibadah, da'a, itu mendoakan siapa dia, man lahu, untuknya dia yang tafaqqah, fil laili, di malam hari. Jadi menghadap kiblat, menghadap negerinya orang-orang soleh,
itu perlu, dan meminta doa dari orang-orang baik. Ya, untuk minta doa datang ke rumah Ustadz Mahmud, doanya Ustadz. Nah, untuk datang ke rumahnya Ustadz Afif, minta doanya Ustadz. Nah, itu perlu itu. Nah, itu yang saya lakukan selama saya jadi santri. Jadi pokoknya saya itu golek dongo, kan saya tahu diri saya ini nggak pinter, saya ini bodoh, saya nggak cerdas kayak Bang Sirojo. Saya itu kalau baca kitab harus 20 kali. Otak saya ini biasa-biasa saja. Makanya saya nyari jalan lain agar dapat ilmu yang barokah manfaat. Ya, walaupun cuma paham dikit, semoga dikit ini berkah manfaat dan bertambah. Tapi kalau orang pintar-pintar, nggak perlu metode, nggak perlu apa pintar. Ya. Fayam bagi, maka seharusnya ditolibil ilmi, bagi tolibul ilm, Allah yatahawana, tidak boleh meremehkan siapa dia bil adabu badawi. Bil adabi, tidak boleh meremehkan etika-etika, adab-adab, wasunani dan sunnah-sunnah fadil. Fa inna man tahawana, karena sungguhnya orang yang meremehkan bil adabi dengan adab, haruma, maka akan diharamkan atau dihalangi siapa dia. Haruma, terhalang, dihalangi apa as-sunnah, sunnah. Jadi orang yang meremehkan adab-adab ketika dia mencari ilmu, termasuk salah satu adabnya apa? Menghadap kiblat ketika tikrar menghadap kiblat. Waman, adapun orang yang itu tahawana, meremehkan siapa dia man bisunani, dengan sunnah, maka haruma, akan dihalangkan apa al-faraidu, kefarduan untuknya. Waman hatahawana bil faraid, barang siapa yang mengentengkan, meremehkan faraid. Sholat yang penting sholat, ya tidak ada adab etikanya. Ada sholat tidak pakai baju, ada sholat laki-laki kok nggak mau ke masjid, ya itu berarti bukan laki-laki, kan begitu. Dalilnya la yusolli fil baiti illa imra'atun sholihatun, tidaklah sholat di rumah kecuali wanita yang sholihah. Haruma, maka akan terhijab atau diharamkan apa al-akhiratu, akhirat. Wa ba'dhum, adapun sebagian mereka itu qala, berkata, hada, adapun ini itu hadisun, hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah makna daripada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya. Wa yang bagi, dan seharusnya ayyub sira, memperbanyak siapa dia man as-salata, pada salat, wa yusalli, dan salat siapa dia man salatal khashiin, pada seperti salatnya orang-orang yang khusyuk. Ya, biar beda salatnya orang awam dengan salatnya santri. Kemudian fa inna dzalika, karena itu semuanya itu aunun, menjadi penolong lahu untuknya dia ala tahsili, atas mendapatkan ilmu, wa ta'allumi, dan belajar. Wa unsyidan, dan dibacakan nasid li syekhi kepada Syekh al-Jalil az-Zahid al-Haji al-Jaz Najmuddin Umar ibni Muhammad an-Nasafi, kullil awamiri wan nawahi hafidhan. Kun, adalah siapa kamu, lil awamiri, kepada perintah-perintah, sholat, puasa, amalan-amalan sunnah, wan nawahi, dan larangan-larangan, hafidhan, itu menjaga. Hafidhan khabarnya apa? Kun. Wa ala sholati, dan atas sholat itu muwadhiban, muhafidhan, dan atasnya sholat itu muwadhiban. Apa muwadhiban? Selalu, terus menerus. Wa muhafidhan, dijaga. Wadlub, dan carilah siapa kamu ulum syar'i, pada ilmu-ilmu syariat. Wajhad, apa? Bersungguh-sungguhlah siapa kamu. Wasta'in, apa artinya wasta'in?
Dan minta tolonglah siapa kamu, minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Bitayyibati, dengan sesuatu yang baik. Tasir, maka akan menjadi siapa kamu faqihan, pada orang faqih, hafidhon yang hafid. Was'al, dan mintalah siapa kamu ilahaka, pada Tuhanmu, hifdzah, hifdzika, pada menjaganya, perlindunganmu, penjagaanmu. Raghiban, hali berharap, fi fadlihi, di dalam karunia-Nya Allah. Wallahu, maka adapun Allah itu khairun, yang maha baik, apanya? Hafidun, penjagaannya. Minta kalau menghafal dan cepat lupa. Ya, kalau belajar baca cepat paham. Dengan apa? Dengan muwadhabah salatnya, al-awamir wan nawahi. Kullil ayo dibaca dengan lagu bagaimana? Kullil awamiri wan nawahi. Begitu enggak lagu? Wa ala salati enggak. Beda. Ayo lagunya. Kullil awamiri wan nawahi hafidhah wa ala salati muwadiman wa watluhu enggak gitu ya? Gimana ini lagunya? Enggak enak. Apa ini? Kullil awamiri wan nawahi hafidhah wa 'ala sholati muwadhiban wa muhafidhah. Watlub ulum asy-syar'i wajhad wasta'in bit-thayyibati tasil faqihan hafidhah. Was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafidhah. Bismillah. Enaknya gimana itu? Waqala ati'u wa jiddu wa la takassal. Apa ati'u? Taatlah kamu ketika mencari ilmu, jadi orang taat. Wa jiddu, dan apa? Bersungguh-sungguh. Wa la takassalu, jangan bermalas. Wa antum, dan sedangkan kalian ila rabbikum, pada Tuhan kalian, turja'una, akan dikembalikan. Wala tahja'u, jangan tidur melulu. Wala tahja'u, tidur saja. Fakhiyarul wara, adapun sebaik-baik manusia. Ya, fa khairul wara qalilan, hali sedikit, minal laili, dari malam, ma yahja'una, tidak tidur siapa mereka. Qalilan ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Qalilan ma yahja'un, sedikit tidurnya. Ya, ati'u wajiddu wala takas. Ayo taat kepada Allah, bersungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Wa yang bagi, dan seharusnya apa? Ayastasrifa, selalu menemani atau membawa siapa man daftaran, pada catatan, bawa buku, bawa catatan, ala kulli halin, atas setiap keadaan, liutali'ahu, supaya belajar siapa dia padanya daftar. Waqila, dan dikatakan man lam yakunid daftar fi kammihi, barang siapa yang tidak punya atau tidak membawa buku di genggamannya, lam tasbut al hikmatu fi qalbihi, maka tidak akan tetap atau tidak akan kokoh hikmah dalam hatinya. Maka kemana-mana bawa buku ya, bawa buku, bawa catatan. Tuh kamus lisanul Arab itu tiap hari bawa hafalin, bawa hafalan, bawa hafalkan. Ya, antum tahu namanya Imam Ibnu Malik, sahibu Alfiyah. Itu kalau jalan ke majelis ilmu bawa buku, sambil baca buku, bukan bawa buku, sambil baca buku. Pulang pergi ke majelis itu sambil bawa buku. Dan muridnya tidak banyak, muridnya itu 15 sampai 20 itu aja. Kalau dia ngajar nahwu itu jarang orang yang mau hadir. Imam Ibnu Malik. Tapi masya Allah,
Pulang pergi ke majelis itu sambil bawa buku, baiklah sambil baca buku. Hingga suatu saat kepleset dia jatuh sakit, sakaratul maut. Tidak minta ditalqin la ilaha illallah, tapi minta diajari ilmu. Sebelum meninggal dunia dia hafal 7 bait syair. Itulah talabul ilmi minal mahdi ilal. Itu Imam Ibnu Malik. Sudah imam, itu sudah imam. Kita ini belum imam, masih makmum. Nah, untuk membacanya berapa kali? Siapa yang sudah imam? Di sini yang imam kan baru satu. Yang lain makmum. Mana? Wa yanbaghi an yakuna ad-daftaru bayad. Ya, hendaknya bukunya warna putih. Wa yastashibul misbar, dan hendaknya dia membawa mihbar, pulpen. Liyaktuba, supaya menulis siapa dia man ma pada apa-apa, yasma'u yang mendengar siapa dia man hubadanya ma minal ulama'i dari ulama, waqad hadas telah menerangkan siapa kami atau menyebutkan siapa kami hadis Hilal ibn Yasar pada hadisnya atau kisahnya Hilal ibn Yasar di atas, bahwa Hilal ibn Yasar itu saat ketika pulpennya pecah, ketika didikte oleh gurunya, langsung dia mengatakan qalamun bidinar, ayo satu pulpen tak beli 1 dinar. Fatatayarat al-aqlam, semua pulpennya teman-temannya, oh ini beli. Ya, yang satu tahu kimahnya ilmu, yang lain tidak tahu, rela menjual pulpennya 1 dinar. Sedangkan tadi siapa Hilal ibn Yasar rela kehilangan 1 dinar agar tidak kehilangan ilmu yang didiktekan oleh gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bi barakatihim wahdinal husna bi rahmatihim wa amisna fi rahmatihim wa mu'afatihim minal fitan